Salam sejahtera untuk kita semua, swastiastu, nama budaya dan salam kebajikan. Selamat siang rekan-rekan media yang saya hormati. Jadi hari ini saya akan menyampaikan konferensi pers mengenai penanganan konten perjudian online. Jadi seluruh jajaran Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo telah dan akan terus mengambil langkah tegas dalam menangani persebaran konten dengan muatan perjudian, baik yang sifatnya konten perjudian ataupun kegiatan fasilitasi transaksi perjudian online. Yang kedua, penanganan konten yang mengandung unsur perjudian dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagai berikut. 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat 2, di mana setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. PP nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem transaksi elektronik PP PSTE, khususnya pada pasal 5 terkait dengan larangan pemuatan konten yang melanggar peraturan perundang-undangan di sistem elektronik, dan pasal 96 terkait klasifikasi dan definisi konten yang melanggar peraturan perundang-undangan. 3. Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan sistem elektronik lingkup privat dan peraturan perubahannya PM PSE privat, khususnya pasal 13 mengenai kewajiban pemutusan akses terhadap informasi elektronik dan dokumen elektronik yang dilarang, serta pasal 15 mengenai ketentuan waktu serta prosedur pemutusan akses konten yang melanggar peraturan perundang-undangan. Yang keempat, pelaksanaan pemutusan akses dilakukan berdasarkan hasil temuan patroli siber Kementerian Kominfo dan atau berdasarkan aduan konten yang berasal dari masyarakat umum dan atau instansi kementerian lembaga. Penemuan tersebut dilanjutkan dengan tahap verifikasi dan permintaan rekomendasi dari KL terkait untuk memastikan suatu konten betul-betul mengandung muatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Yang kelima, khusus konten perjudian, Kementerian Kominfo dapat melakukan pemutusan langsung jika konten tersebut terdapat dalam suatu situs, maka Kementerian Kominfo akan melakukan pemutusan akses terhadap situs yang mengandung muatan perjudian. Sedangkan untuk konten yang terdapat pada platform media sosial, maka Kementerian Kominfo akan meminta pengelola platform untuk menghapus konten perjudian tersebut. Jika platform menolak untuk melakukan penghapusan, maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keenam, sejak tahun 2018 hingga 19 Juli 2023, berarti kemarin, Kementerian Kominfo telah melakukan pemutusan akses atau takedown terhadap 846.047 konten perjudian online. Bahkan dalam seminggu terakhir, sejak 13 sampai 19 Juli 2023, Kementerian Kominfo telah melakukan pemutusan akses terhadap 11.333 konten perjudian online. 7. Kementerian Kominfo juga menerima aduan penyalahgunaan rekening akun perbankan untuk kepentingan pelanggaran hukum, termasuk diantaranya konten perjudian melalui platform cekrekening.id. Dan sepanjang bulan Januari sampai dengan 17 Juli 2023, Kementerian Kominfo telah menerima aduan 1.859 aduan pemanfaatan rekening perbankan untuk kegiatan perjudian online. Jumlah tersebut merupakan bagian dari aduan yang Kementerian Kominfo terima tahun 2023, yaitu sebanyak 1.914 aduan.
Yang kedelapan, Kementerian Kominfo akan terus melakukan pemantauan dan pemutusan akses terhadap segala bentuk penyebaran konten perjudian online serta melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum. Kami meminta dan menghimbau agar masyarakat dapat segera secara konsisten mendukung kerja bersama kami ini dengan melaporkan konten perjudian online yang ditemukan serta memanfaatkan internet dengan lebih baik dan lebih produktif. Saya pikir itu dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau ada tanya jawab? Iya, Pak. Sebelumnya saya perkenalkan, sebelum tanya jawab, ini Pak Widodo, staf ahli bidang komunikasi, Pak Usman Kasong, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, dan Pak Samuel Pangerapan sebagai Dirjen Aplikasi Informatika. Lanjut, silakan. Selamat siang, Pak. Mau nanya, Pak, kan belakang ini tuh, saya Adi dari Detik, Pak. Mau nanya, belakang ini kan banyak situs-situs pemerintah yang dijadikan link untuk judi online gitu, Pak. Dan selain itu marak juga SMS dari untuk ngajak netizen untuk main judi online. Itu ada upaya lagi nggak, Pak, dari Kominfo untuk menjaga situs-situs milik pemerintah ini agar tidak dikaitkan dengan judi online? Kemudian kalau boleh saran dari Bapak untuk netizen yang masih ikutan judi online, apa yang disampaikan? Ya, kalau saran jangan berjudi. Kalau saran kan, kami minta saran kan. Saya jawab yang kedua tadi aja. Kalau ditanya saran buat pergi, jangan main judi. Saran saya kan begitu. Seperti itu. Kalau mau teknik silakan Pak, saya mau jelasin. Saya nambahkan sedikit ya. Jadi terkait dengan situs-situs pemerintah saat ini sudah ada 5.000 yang kita tanganin, dan ini kita bekerja sama dengan BSSN memastikan situs-situs pemerintah ini tidak rentan untuk disusupi. Ya, jadi nanti ada ketentuan. Jadi sebelum situs-situs pemerintah itu diupload ataupun dipublikasikan, itu harus lolos dulu tes dari BSSN. Nah, terkait tadi yang SMS, nah ini yang tadi juga dibahas. Tadi juga dibahas, ini adalah modus baru. Jadi mereka Oke. Yang nanya sana soalnya. Oke. Jadi terkait tadi jadi lupa jadinya saya. Oh, SMS Blast. SMS Blast ini memang modus baru. Jadi mereka menyalakan websitenya tuh malam-malam sebelum ada pertandingan bola, baru habis itu dia blasting SMS. Ini yang tadi kami dibahas dalam Rapim untuk bagaimana bekerja sama dengan operator memastikan SMS blasting ini juga mengawasi apa yang di blasting. Itu kira-kira. Terima kasih. Jadi gini, saya kan termasuk korban juga kan. Jadi handphone saya, ayo daftar judi online gitu kan. Kalian pernah dapat kan? Ada yang pernah nggak? Oh, bukan, kalau saya sering, dan udah gitu pakai foto cewek lagi. Ya kan, biasa kan gitu kan, promosinya gitu kan. Ayo situs ini main bola gitu kan. Nah, itu dari SMS, WA gitu. Ya. Itu kita nanti akan koordinasikan dengan operator seluler bagaimana mereka punya sistem atau mekanisme supaya WA blast dan SMS blastnya tidak digunakan untuk hal-hal perjudian online itu, ya. Pak, tambah dikit, kalau iklan yang di media sosial ada tindakan juga Pak untuk pemilik platform? Oh ya sama, yang itu juga sama kita urus juga iklan media sosial untuk judi kan, semua platform lah, dari SMS, WhatsApp ya kan, media sosial pastilah itu.